dengan tumbuhan lainnya selayaknya manusia. Jadi itu sangat unik sekali tumbuhan itu. Jadi kalau kita melihat tumbuhan seperti di samping ini, tumbuhan hanya diam saja ya, dia tidak bergerak, dia tidak berkomunikasi, tapi dia sebetulnya bisa membuat satu jaringan komunikasi antara satu tumbuhan dengan tumbuhan lain. Nah, jadi apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Yang pertama tadi sudah saya berikan suatu pembukaan atau pendahuluan mengenai organ tumbuhan ya. Jadi organ tumbuhan tadi ada batang contohnya ya. Tapi tidak cuma itu. Yang kalian ketahui apa saja organ tumbuhan? Daun, betul. Akar, ranting. bukan, nanti itu apa lagi? Ada 3 lagi. Buah, betul. Biji, betul. Bunga, betul. Jadi yang utama pada suatu tumbuhan itu adalah akar, batang, dan daun. Tetapi pada tumbuhan itu juga terdapat bunga, buah, dan biji. Yang dimana fungsinya dari bunga, buah, dan biji itu lebih ke reproduksi atau fertilisasi dari suatu tumbuhan. Jadi akar, batang, dan daun itu lebih berfungsi untuk menjaga kehidupan dari suatu tumbuhan itu ya, seperti membuat makanan melalui proses fotosintesis. Kemudian nanti ada proses yang disebut dengan respirasi dan transpirasi, itu ada di tumbuhan. Itu berfungsi untuk menjaga kehidupan dari suatu tumbuhan. Nah, setelah itu ada gambaran mengenai organ tumbuhan tadi ya, ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kemudian struktur dan karakteristik dari masing-masing organ tumbuhan. Kalian diketahui tumbuhan kan bentuknya seperti ini ya teman-teman. Dari akar ke bawah, kemudian dia ada batang, kemudian daun. Nah, dari ketiga ini itu punya fungsi masing-masing. Jadi juga ada buah, dalam buah ada biji, dan ada bunga. Jadi di dalam suatu tumbuhan itu ada suatu organ-organ yang menyusunnya, dan masing-masing organ itu punya struktur masing-masing, punya fungsi masing-masing, punya ciri-ciri masing-masing. Dan kemudian kita akan membahas satu persatu dari organ-organ tadi, dibahas mengenai fungsi yang ada pada akar, kemudian pada bunga, ada pada batang, dan juga ada pada buah dan biji. Nah, yang pertama, jadi organ itu tadi di suatu tumbuhan ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji, dan juga setiap organ itu memiliki karakteristik yang khusus. Contohnya kemarin ada akar. Kemarin ada yang mendapatkan gambar akar sabut. Masih ada catatannya kan? Akar sabut. Boleh dibacakan sedikit. Jadi akar sabut tadi itu bentuknya menyebar dan biasanya ada di tumbuhan monokotil. Contohnya tadi pada pohon kelapa. Kemarin sudah saya tanyakan ya, pohon kelapa itu akarnya sabut atau tunggang? Siapa yang sabut? Siapa yang tunggang? Siapa yang netral? Jadi pohon kelapa itu akarnya adalah akar serabut ya teman-teman. Dan kalau kalian lihat akar pohon kelapa itu termodifikasi. Jadi kalau kalian lihat pohon kelapa itu sangat tinggi dan sangat besar dan memiliki struktur yang terseluruh ya. Jadi pohon seperti pohon palem, pohon kelapa, kemudian pohon sawit, kenapa dia bisa berdiri tegak meskipun terkena cuaca buruk? Itu karena akarnya tadi termodifikasi sedemikian rupa sehingga dia sangat fleksibel, dia sangat elastis. Jadi dia tidak mudah tergoncang oleh cuaca buruk ataupun kondisi-kondisi yang ekstrim ya.
Makanya kalau kalian melihat di pantai, kalau misalnya ada badai atau hujan, pohon kelapanya itu bisa miring banget, miring dan dia nggak jatuh. Itu karena akarnya tadi sangat kuat. Dan itu tadi akarnya adalah akar sagu. Jadi kalau kalian masih diberikan akar sagu dan akar tunggal itu lebih kuat, akar tunggal atau lebih kuat akar sagu itu kedua-duanya memiliki kurang lebih fungsi yang sama dan kedua-duanya memiliki kekuatan yang sama. Dan juga dari suatu organ tumbuhan itu punya fungsi-fungsi yang vital dari organ untuk menjaga kehidupan dan keseimbangan metabolisme dari suatu tumbuhan tadi ya. Dan fungsi dari organ itu menjaga metabolisme, ada metabolisme yang sudah kalian ketahui, yaitu fotosintesis. Jadi fotosintesis itu yang berperan menjaga kehidupan dari tumbuhan. Fotosintesis terjadi di daun. Letaknya di mana? Stomata. Betul. Stomata adalah lubang yang ada di daun yang membantu untuk proses fotosintesis dan juga membantu proses respirasi pada tumbuhan. Nah ini tadi ada 6 ya teman-teman, dari organ tumbuhan: akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Semuanya punya peran yang unik masing-masing. Akar untuk menyerap nutrisi dan air zat hara dari tanah untuk disalurkan naik ke batang melalui kemarin apa jaringannya? Vaskular. Vaskular itu ada 2. Apa saja kemarin? Silom dan silem itu menyalurkan air dan zat hara dari akar ke batang kemudian ke daun untuk menjaga kehidupan dari makhluk hidup, dan kom itu membagikan hasil fotosintesis. Bisa dipahami ya teman-teman? Mari sudah dipelajari juga ya. Kemudian di batang seperti yang digambar itu ada beberapa fungsi di dalamnya, ada beberapa struktur di dalamnya, termasuk silom dan flow juga ada di batang. Nah, jadi di dalam organ tumbuhan itu ada beberapa jaringan yang ada di satu organ tapi tidak ada di organ lain. Sebagai contoh, apakah kloroplast ada di akar? Tidak, betul. Apakah rambut akar ada di daun? Tidak ya. Apakah rambut akar ada di daun? Tidak ya, tidak ada. Jadi suatu organ atau tumbuhan itu memiliki fungsi masing-masing dan semuanya sudah terdesain sedemikian rupa oleh Yang Maha Kuasa. Nah, jadi mari kita sudah mempelajari jaringan-jaringan yang menyusun ya. Ada jaringan apa saja? Ingat, peritel, dasar, dewasa, dermal itu masuk ke jaringan. Bisa caranya atau dermal itu masuk ke jaringan dewasa ya teman-teman. Jadi suatu tumbuhan itu tersusun atas organ-organ yang di dalamnya juga tersusun dari jaringan. Jadi dari jaringan itulah tersusunlah sebuah organ. Jaringan-jaringan juga terdiferensiasi dan terspesialisasi untuk memiliki fungsinya masing-masing. Itu bisa kalian perdalam lagi, mari contohnya dari kita bisa diperdalam lagi ilmu-ilmunya dan dicari dari sumber-sumber yang terpercaya. Jadi itulah salah satu arti dari kurikulum Merdeka ya teman-teman. Jadi kalian bisa mencari secara bebas dari sumber-sumber yang terpercaya. Bebas di sini bukan berarti kalian mencari dari blog atau dari media. Mungkin di bangku SMP diperbolehkan, tapi kalian sudah di bangku SMA dan nanti di bangku perkuliahan diusahakan sudah mulai dicoba untuk mencari sumber-sumber yang lebih terpercaya. Nah, jadi dari organ-organ itu juga memiliki bentuk yang berbeda-beda. Kemarin siapa yang dapat gambar daun menyirip? Ada yang dapat daun menyirip?
atau daun sejajar. Ada yang apa? Daun menjari. Jadi bentuk-bentuknya itu beragam ya teman-teman dari organ-organ tumbuhan. Jadi antara suatu tumbuhan dengan tumbuhan lainnya itu bisa memiliki bentuk organ yang berbeda. Contohnya kemarin, sepertinya kartunya dari yang mengambil dari kemarin yang dari biji dandelion. Biji dandelion itu sangat unik. Dia itu biji tapi terlihat seperti bunga dan dia bisa terbang. Dan kenapa dia bisa terbang ke angin dan bisa melayang terus sampai dia hinggap atau turun di suatu tempat yang lebih baik? Itu karena modifikasi tadi. Dimana dalam biji dandelion itu ada struktur-struktur yang sangat mendalam dan ada namanya enzyme dan lain sebagainya itu membantu bijinya untuk terbang dan menyatukan ke tempat-tempat yang lebih baik dan dia membantu dalam proses reproduksi. Jadi tumbuhan itu juga sangat berperan penting dalam ekosistem. Sudah dipelajari di kelas 10, barangkali kelas ekosistem sudah ya. Jadi ekosistem itu terdiri dari suatu komponen biotik dan abiotik dan dalamnya keduanya itu saling berkolaborasi dan bersinergi untuk menciptakan suatu kondisi yang positif di yang disebut dengan ekosistem. Dan tumbuhan juga berperan penting dalam ekosistem ini, yaitu untuk memberikan makanan kepada konsumen ya, konsumen-konsumen yang ada di atasnya. Seperti di rantai makanan contohnya, tumbuhan itu biasanya dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh kakak dimakan oleh ular dimakan oleh itu ya, itu namanya rantai makanan di ekosistem seperti ini. Materi yang mungkin kalian sudah pelajari di kelas 10 kemarin. Dan itu ada kaitannya dengan organ tumbuhan karena tumbuhan itu adalah produsen. Dia adalah yang paling dasar, paling pertama dalam suatu ekosistem. Nah, sini ada fungsi akar terlebih dahulu ya teman-teman. Kemarin sudah mendapatkan kartu yang bergambarkan akar sabut dan akar tunggang, dan ada juga yang mendapatkan gambar jaringan akar. Ada yang dapat gambar jaringan akar? Ada yang dapat kemarin gambar jaringan akar? Jadi jaringan akar itu berbeda di monokotil dan diplotil. Berbeda di strukturnya saja, namun fungsinya tetap sama. Jadi akar itu penting untuk penyerapan air dari mineral melalui tadi silem dan struktur-struktur yang ada di akar seperti batang ya. Kemudian ada batang yang di akar, kemudian rambut akar itu menyerap air dari nutrisi atau dari darah dari tanah disebarkan ke batang, daun, bunga, biji dan lain sebagainya. Kemudian akar itu juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi pada akar itu bisa dilakukan modifikasi sedemikian rupa dari suatu tumbuhan yang mungkin kalian sudah pernah lihat bahwa akar itu bisa menjadikan fungsi sebagai cadangan makanan. Apa teman-teman di sini pernah melihat ubi, singkong? Nah itu adalah salah satu indikasinya. Di ubi atau singkong itu bila dapat cadangan makanan dari suatu tumbuhan. Jadi ketika kalian lihat ubi atau singkong itu di dalamnya ada cadangan makanannya. Dan yang kalian makan ketika kalian makan dari singkong itu biasanya cadangan makanan dari tumbuhan. Itu di ubi, singkong dan tumbuhan-tumbuhan yang berada di bawah tanah. Contohnya ada lagi contohnya. Ada yang mau memberikan contoh? Kacang, ya teman-teman, kacang itu ada cadangan makanan di dalamnya dan di dalamnya juga ada fungsinya. Dan di akar itu juga punya fungsi untuk menyokong struktur tumbuhan. Dan akar itu
kalian bisa pelajari lebih lanjut itu punya diferensiasi atau jenis-jenis yang berbeda. Ada akar yang bisa bergelantung di atas, kemudian ada akar yang bisa menonjol dari tangan. Itu kalian cari tahu akar-akarnya itu apa saja. Dan itu dilakukan suatu tumbuhan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Ada yang pernah lihat tumbuhan kakao? Pernah lihat akarnya? Atau mungkin pohon beringin? Nah, itu kan akarnya bergelantungan seperti itu ya. Nah, itu kenapa dia bergelantungan seperti itu? Itu agar dia menjaga kehidupannya dan juga melakukan adaptasi dari suatu lingkungan. Akar itu juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan nutrisi dari tumbuhan. Jadi di suatu tumbuhan itu harus ada keseimbangan atau homeostasis seperti pada manusia. Dan jika suatu tumbuhan itu terlalu banyak air yang diserap atau terlalu banyak nutrisi yang diserap, itu kemarin bisa terjadi pecahnya sel ya teman-teman dari suatu tumbuhan, dan itu juga bisa menyebabkan kerusakan. Jadi jika kalian menyiram tanaman atau kalian merawat tanaman, itu jangan terlalu banyak diberi air, berilah secukupnya saja dan dirawat dengan baik. Dan yang terakhir itu fasilitasi pertukaran gas dari suatu tumbuhan. Jadi akar itu juga membantu proses respirasi dari suatu tumbuhan. Jadi tidak hanya terjadi di daun, terjadi di sini, tapi di sini juga terjadi. Nah, selanjutnya setelah akar itu ada batang. Sudah jelas ya. Mungkin sudah terbayang yang ada di pikiran teman-teman apa itu fungsi dari batang. Yang paling jelas fungsi batang itu adalah menyokong atau menjaga keseimbangan tumbuhan. Jadi agar tumbuhan itu tidak roboh, itu adalah fungsi dari batang. Dan juga sebagai pendukung atau support system, bahasanya ya, support systemnya dari daun dan bunga itu adalah si batang. Dan juga batang itu berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis melalui tadi jaringannya adalah vaskular di dalamnya ada loam dan nah selanjutnya juga masih sama, dia juga mengangkut air dan nutrisi. Tidak hanya seperti itu. Jadi kalian bayangkan suatu batang itu seperti pipa. Dia bisa mengangkut suatu air dan hasil fotosintesis dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Itu ada bau yang menarik bagi serangga untuk hinggap di daunnya tadi. Terus kemudian dan kalau kalian itu si serangganya dia tidak bisa keluar karena setelah dia terperangkap di dalam daunnya itu juga memiliki enzim tertentu yang menjaga agar si hewan atau serangga itu bisa keluar di dalam virus lainnya. Selanjutnya ada daun yang dapat berubah warna. Makanya tadi ya, ketika daun itu memasuki pohon atau musim kemarau, dia akan bisa berubah warna dari hijau menjadi kuningan. Dan juga daun yang memiliki lapisan lilin di luarnya. Ada yang pernah lihat lidah buaya? Nah, jadi lidah buaya itu sangat berair ya di luarnya, teman-teman. Itu disebabkan karena adanya tertua. Beda ya, lidah tertua dan lidah buaya itu beda. Bunga itu memiliki warna yang beragam. Contohnya, kalian pernah lihat bunga lavender? Warnanya apa teman-teman? Ungu deh.
dan baunya atau aromanya itu khas lavender. Kenapa dia memiliki aroma atau bau yang sangat khas itu? Karena bau atau aroma dari si bunga lavender ini efektif untuk mengusir serangga atau predator yang mungkin menghingga ke tumbuhan lavender ini. Jadi dia hanya menarik serangga-serangga yang bermanfaat, tapi juga mengusir serangga-serangga yang berbahaya bagi si lavender. Itu disebut sebagai satu adaptasi. Jadi kalau kalian nanti mempelajari teori evolusi, sudah belajar tentang teori evolusi. Jadi teori evolusi itu ada dua, ada evolusi yang disebabkan oleh seleksi alam dan ada yang disebabkan oleh adaptasi. Jadi salah satu alasan kenapa pada tumbuhan itu bisa terjadi modifikasi, kenapa tadi tumbuhannya sangat unik dan memiliki ciri-ciri khas masing-masing, itu sebagai bentuk adaptasi dari si tumbuhan atau si organisme atau hidup. Itu adalah pendapat dari Edward Lamarck. Jadi ada dua pendapat ya. Yang terkenal kan siapa? Teori evolusi? Charles Darwin ya. Yang beranggapan bahwa suatu makhluk hidup itu berevolusi karena adanya seleksi alam. Sebagai contohnya, ada dua jerapah. Jerapah yang satu lehernya tinggi, yang satunya lehernya pendek. Ketika dia makan di pohon, kira-kira yang bertahan lebih lama itu jerapah yang lehernya tinggi atau lehernya pendek? Tinggi. Betul. Karena jerapah yang lehernya pendek, ketika pohon yang pendek itu habis dimakan oleh jerapah yang lebih tinggi, dia nggak akan dapat makanan. Jadi pendek, jerapah yang lehernya pendek. Nah, itu pendapat dari Charles Darwin. Sedangkan pendapat dari Edward Lamarck itu beranggapan bahwa si jerapah yang lehernya pendek ini belajar untuk beradaptasi agar dia bisa tetap hidup jika semakin lama waktu berjalan. Jerapah yang bisa itu adalah jerapah yang berleher tinggi. Oke, jadi ada kaitan antara evolusi dan organ yang ada di mana organ di suatu tumbuhan itu bisa mengalami modifikasi, mengalami perubahan yang disebabkan karena proses evolusi dan adaptasi dari suatu tumbuhan terhadap lingkungannya. Nah, dan di bunga itu juga memproduksi nektar. Nektar itu yang tertarik pada nektar itu apa?